Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang definisi dan kriteria stratifikasi sosial. Nah, sebelum Bapak menjelaskan definisi dan kriteria stratifikasi sosial, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Baiklah Ananda sekalian, Bapak akan menjelaskan definisi dan kriteria stratifikasi sosial. Hal basic yang bakalan Bapak jelaskan yang pertama adalah definisi stratifikasi sosial. Sebelumnya kalian sudah paham kan apa itu stratifikasi sosial? Nah, stratifikasi sosial itu telah Bapak jelaskan pada pertemuan kemarin. Stratifikasi sosial itu merupakan strata, lapisan, tingkatan, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang stratum. Stratum artinya tingkatan, sedangkan sosium artinya masyarakat. Nah, kedua asal kata ini berasal dari kata Latin. Ya, stratum artinya tingkatan, sedangkan sosium artinya masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah tingkatan-tingkatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, tingkatan-tingkatan seperti itulah yang menimbulkan adanya status sosial di dalam masyarakat, sehingga dapat kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Stratifikasi adalah tingkatan-tingkatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, yang diciptakan oleh pola masyarakat itu sendiri, pola pikiran ya. Nah, begitulah Ananda sekalian, apa itu stratifikasi sosial menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut Harton dan Helm, ia mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan sistem peringkat dalam masyarakat. Nah, itu dapat sekali kita temukan di dalam masyarakat kita sendiri, bahwasanya masyarakat kita menentukan seseorang itu berdasarkan peringkat-peringkat status sosialnya. Nah, next selanjutnya menurut Schaeber. Nah, Schaeber mengatakan bahwa stratifikasi sosial sebagai suatu penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda. Nah, Schaeber ini mengatakan bahwasanya stratifikasi itu ada penempatannya, ada pola-polanya, sehingga seseorang itu dapat bisa terbentuknya suatu status atau tingkatan-tingkatan di dalam sosial. Nah, dia mengatakan ada berdasarkan hak-hak yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya yaitu menurut Suerjano Suekanto. Nah, menurut Suerjano Suekanto ini, stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis yang terdapat pada masyarakat. Nah, dapat kita temukan bahwasanya menurut Suerjano Suekanto ini tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya. Ia mengatakan bahwa stratifikasi sosial itu adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas. Nah, dia mengatakan bahwasanya stratifikasi sosial dalam masyarakat itu ada kelas-kelas atau pola-pola yang menempatkan seseorang ke dalam status sosial, sehingga terjadilah suatu lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Nah, itulah Ananda menurut Suerjano Suekanto. Nah, selanjutnya menurut Pritin Sorokin. Nah, ia mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau disebut dengan hierarkis. Nah, dapat kita garis bawahi hierarkis. Nah, di sini ya. Nah, hierarkis di sini. Nah, dapat kita simpulkan Ananda sekalian bahwasanya menurut para ahli tadi, stratifikasi sosial merupakan suatu tingkatan atau lapisan-lapisan di dalam masyarakat, sehingga timbulnya suatu status sosial di dalam masyarakat itu sendiri.
yang diciptakan oleh pola pikir masyarakat itu sendiri. Simpelnya begini, stratifikasi sosial itu adalah suatu tingkatan atau sistem bertingkat secara vertikal. Nah, seperti itu. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, jadi Bapak harap kalian telah paham menurut apa itu definisi dari stratifikasi sosial itu sendiri. Nah, Bapak akan tunjukkan gambar simpelnya agar kalian lebih paham lagi apa itu stratifikasi sosial. Nah, ini segitiga. Nah, segitiga ini apa yang terbayang sama Ananda? Nah, segitiga ini ada warna kuning, warna ungu, dan warna hijau. Nah, pada posisi itu terdapat adanya tingkatan tertentu ya. Nah, misalnya kita tempatkan di posisi kuning orang yang berkehidupan miskin, misalnya seperti itu. Ungu orang yang berkehidupan standar, sedangkan kaya berkehidupan kaya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kriteria stratifikasi sosial. Nah, ini bentuk pola atau gambar yang Bapak sajikan ini. Itulah bentuk kriteria stratifikasi sosial. Nah, pada gambar tersebut dapat kita bayangkan bahwanya proses terbentuknya kriteria stratifikasi sosial itu berdasarkan yang pertama ukuran kekayaan. Nah, ukuran kekayaan ini semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula kelas sosial di tengah masyarakat. Nah, ukuran kekayaan ini sangat signifikan ya, berpengaruh di dalam pembentuknya kriteria stratifikasi sosial. Nah, sehingga posisi orang kaya itu berada di atas. Selanjutnya, berdasarkan ukuran kekuasaan. Nah, berdasarkan ukuran kekuasaan ini, orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang dianggap penting dan dihormati oleh orang di sekitarnya. Nah, contohnya seperti orang yang berpangkat ya, orang misalnya anggota DPR, presiden, dan lain sebagainya yang memiliki kekuasaan tertentu. Nah, ukuran kekuasaan ini sangat sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ukuran kehormatan. Nah, pada ukuran kehormatan ini tidak terlepas dari ukuran kekuasaan atau kekayaan itu sendiri. Orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat akan mendapat tempat pada lapisan teratas. Nah, seperti yang Bapak tampilkan tadi, yang segitiga tadi ya. Nah, ukuran selanjutnya ukuran ilmu pengetahuan. Nah, pada ukuran ilmu pengetahuan ini, seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas juga memiliki kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, katakanlah itu misalnya dia telah sarjana. Nah, ketika seorang sarjana ini dia ingin melamar suatu pekerjaan, maka dia lebih dihargai ketimbang orang yang berpengetahuan atau bertamatan SMA. Nah, pastilah orang yang pihak perusahaan akan menerima orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi atau mengambil orang yang bertamatan sarjana ketimbang yang bertamatan SMA. Nah, itulah ukuran ilmu pengetahuan yang ditemui di dalam masyarakat. Nah, sehingga dia berada di lapisan teratas yang warna hijau ini ya. Nah, itulah bentuk stratifikasi sosial yang berbentuk vertikal. Baik Ananda sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan Bapak, mohon maaf dan Bapak ucapkan sekian terima kasih.